Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Syahid Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Kami dari kelompok 6. Video ini disusun untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Ekonomi Pertanian dari Bapak Ulil Arham SE MSI. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai biaya produksi pertanian. Nah, di sini kami akan membahas biaya total, biaya tetap, biaya marginal, biaya variabel, dan biaya rata-rata. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut materi yang tadi saya jelaskan, di sini saya akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu biaya. Biaya adalah setiap pembayaran yang diperlukan untuk menjaga input yang bersangkutan. Dalam penggunaannya, pembayaran itu diperlukan supaya produksi atau operasi tetap berjalan. Nah, pembayaran itu tidak gratis, teman-teman, tergantung usaha yang dijalankan. Misalnya pabrik saus, itu biaya inputnya mengenai cabai, tomat, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut masuk kepada biaya total atau istilah total cost. Ini merupakan biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Itu pengertiannya. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel atau menjadi biaya total atau total cost. Apa aja sih biaya tetap dan biaya? Jadi biaya total itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Oke, berikutnya kita masuk kepada biaya tetap atau fixed cost yang disimbolkan dengan FC. Pengertiannya adalah sebuah biaya yang tidak berubah berapapun tingkat output yang dihasilkan dan dapat dihilangkan jika bisnis tersebut ditutup. Begini harus dibayarkan meskipun tidak ada output seperti pemeliharaan pabrik asuransi, pemeliharaan gedung, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari biaya tetap atau fixed cost istilahnya. Baik, kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya bervariasi sesuai dengan variasi outputnya. Maksudnya adalah jika output ditambah, maka biaya variabel juga bertambah. Misalnya, kita mau menambah output, berarti kita harus menambah bahan baku. Nah, bahan baku ini termasuk ke dalam biaya variabel. Jadi, kalau biaya variabel meningkat, maka output juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika output berkurang, maka biaya variabel juga akan berkurang. Lalu, apa saja sih contoh dari biaya variabel? Contoh dari biaya variabel antara lain ada biaya bahan baku, upah gaji, dan lain-lain. Variabel ini disebut juga dengan variable cost atau yang disimbolkan dengan VC. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi biaya marginal. Pengertian dari biaya marginal merupakan kenaikan biaya yang diakibatkan oleh produksi satu unit tambahan output. Sedangkan rumusan dari biaya marginal tersendiri itu marginal cost sama dengan delta VC atau variable cost per delta Q. Q adalah output atau juga delta TC atau total cost per delta Q. Biaya total rata-rata atau istilahnya over its total cost yang disimbolkan dengan ATK. Di biaya total rata-rata adalah biaya total perusahaan dibagi dengan tingkat output. Nah, ini rumusnya HTC, yaitu total cost dibagi dengan KIKI adalah input, PC adalah total cost. Ini adalah KC average total cost atau rata-rata biaya total. Nah, terus HTC itu terdiri dari biaya tetap rata-rata dan juga biaya variabel rata-rata. Kemudian biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap yang dibagi dengan tingkat output. Kemudian rumusnya biaya tetap rata-rata adalah fixed cost, biaya tetap dibagi dengan kiat output. Nah, sedangkan overhead variable cost atau ATK adalah biaya variabel dibagi dengan tingkat output, di mana rumusnya adalah overhead variable cost BC per variable cost dibagi dengan output.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu biaya produksi dan biaya marginal, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari kedua biaya tersebut. Manfaat biaya produksi diantaranya yaitu yang pertama profitabilitas, di mana biaya produksi dapat meningkatkan keuntungan bagi para petani. Yang kedua yaitu ketersediaan pangan. Biaya produksi dapat membantu petani untuk menjaga harga pangan agar tetap terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk. Yang keempat mendorong inovasi pertanian dan yang kelima meningkatkan kualitas hidup petani. Sedangkan manfaat dari biaya marginal yang pertama yaitu membantu menilai kelayakan proyek dan yang kedua penyusunan harga produk. Yang ketiga meningkatkan efisiensi resesura. Yang keempat menentukan jumlah karyawan dan yang kelima membantu mengelola resiko. Sekian materi dari kelompok 6 tentang biaya produksi pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Tentang biaya marginal. Ya mati. Biaya produksi yang Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke biaya variasi. di bersangkutan. Ya udahlah, pilih dulu ini mah.